dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Christine Sinta Sitanggang, dalam ibadah online pada saat ini, hari Minggu, 31 Januari 2021. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKE Immanuel Kumai dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut juga dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi. Tentu saja dengan tetap menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita angkat nyanyian pembuka kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor pertama, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Hai Kristen, nyanyilah. Mari kita masuk di dalam tabisan ibadah, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Agunglah kasih Allahku. Kini kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan juga ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini.
Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Dengan judul perikop bertenung dan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sebelum kita sampai di dalam pelayanan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 115 bait pertama hingga baitnya yang kedua, firman-Mu Tuhan adalah kebun.
kita sampai di dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga memampukan kami boleh melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing di hari Minggu yang indah ini. Biarlah Tuhan tumbuhkan, torehkan damai sukacita, sehingga di dalam peribadahan ini kami semakin digiatkan, dikuatkan, disemangati. Terlebih lagi firman-Mu yang pada saat ini juga akan kami dengarkan. Roh-Mu yang sangat kudus kami perlukan untuk membuka pemikiran kami, pemahaman kami, agar kami boleh mengerti dan mengetahui akan kehendak Tuhan yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat roh yang sangat kudus itu bekerja. Kini berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus, Markus pasal pertama ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Dengan judul perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan kita diperjumpakan kembali, direkatkan kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Pelayanan firman sudah kita dengarkan tadi dari Markus pasal pertama ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Nah, dikisahkan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ada seorang ilmuwan yang hendak mengajar para muridnya. Nah, ilmuwan ini hendak mengajar mengenai bahaya kenyamanan dalam hidup. Nah, sang ilmuwan ini menyiramkan air dingin pada sebuah mangkok yang di dalam mangkok itu diisi seekor katak. Katak itu tampak diam saja. Dia malah merasa sangat nyaman dengan kondisinya itu dan menikmatinya. Tetapi Bapak Ibu, tanpa katak itu sadari, ya, sang ilmuwan itu ya tengah mendidihkan mangkok itu pada sebuah kompor. Air yang semula dingin berubah menjadi panas dan semakin panas. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya katak itu mati tanpa dia sadari, karena memang dia terlambat menyadari perubahan suhunya. Nah, Bapak Ibu, manusia kadang seperti katak tersebut, tidak mampu menyadari bahaya dosa yang mengancam. Seringkali kita sulit mengubah diri dan juga memiliki banyak alasan untuk tidak bertobat. Ketika Tuhan menegur kita dengan berbagai cara, kita lebih memilih untuk tinggal diam di dalam dosa, karena memang hidup dalam dosa itu sungguh nikmat. Hidup dalam Tuhan itu sudah nggak enak-enaknya lagi. Benar nggak Bapak Ibu dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Hidup di dalam Tuhan itu sudah nggak enak, yang nggak ada enak-enaknya lagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu akibat dosa yang paling serius adalah
kita tidak bisa lagi merasakan kuasa dan juga kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah, kita semakin jauh ya, semakin jauh dengan Allah. Juga kita semakin jauh dengan sesama. Jauh dengan istri, suami dan anak-anak. Apalagi gereja. Ya, yang dinamakan juga dengan ibadah. Nah, kita juga semakin merasa bersalah dan kehilangan gambar diri. Nah, sudah berdosa, ya hidup saja terus dalam dosa. Begitu sudah menjelang saat-saat, kita mengutip istilah ya agama sebelah, sakaratul maut. Nah, baru kita ingat Tuhan dan juga kita meminta pengampunan dari Dia. Nah, Bapak Ibu, begitulah dampak dosa itu. Menyeramkan. Menurut saya, ya, ini bukan hanya sekedar menyeramkan, tetapi juga menyakitkan dan menghanguskan. Bapak Ibu, dosa memang selalu berujung pada maut. Karena itu Allah datang untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Allah datang dalam wujud Kristus yang menjadi manusia. Manusia ilahi yang mengingat kita akan dosa itu. Memanggil kita untuk mengaku dan menerima anugerah pengampunan dari Dia. Dan juga berkuasa mengampuni kita dari dosa dan mengembalikan hidup kita tentu saja pada jalur yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa untuk menghancurkan dosa itu ada pada diri Yesus. Nah, dalam bacaan Alkitab kita kali ini, ya, Markus menggambarkan Yesus yang berkuasa atas roh jahat. Nah, sekali lihat, roh jahat itu sudah kenal siapa Yesus. Mereka mengenali Dia sebagai yang kudus dari Allah. Mereka menyadari bahwa Dia Allah dan tidak akan bisa dilawan oleh siapapun dan apapun. Sekali bicara, roh jahat itu kabur dari hadapan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh jahat itu bisa mengenali siapa Yesus dan tunduk padanya. Roh jahat. Nah, kemudian ya bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar situ? Nah, rupanya ada selubung yang menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak mampu mengenal siapa Yesus itu. Mereka tidak bisa melihat diri Yesus sebenarnya sekalipun roh-roh jahat bisa mengenali Dia. Orang banyak hanya melihat Yesus sebagai si pembuat mujizat, bukan Tuhan yang berkuasa. Mereka memperbincangkan Dia sebagai tokoh yang spektakuler dan suka membuat keajaiban. Mereka memujanya karena Dia sangat hebat. Tapi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun manusia dalam Injil Markus yang bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang penuh kuasa. Banyak orang Kristen memuji dan mengagungkan Yesus dengan segenap tubuhnya. Kita bernyanyi, berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, apakah kita sungguh menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Nah, masih masuk di dalam Minggu Epifania. Nah, di Minggu Epifania ini adalah waktu buat kita mengenal Yesus itu sebagai Tuhan. Penampakan Yesus sebagai Kristus Tuhan Allah yang berkuasa. Nah, tampaknya kita sulit sekali menjadikan Dia Tuhan dan penguasa dalam seluruh hidup kita. Sekalipun mulut kita penuh dengan ungkapan yang baik tentang Allah. Masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran. Masih banyak orang Kristen yang cinta akan uang. Pagi kerja, siang dan malam juga bahkan subuh. Istri, anak, suami terlantar di rumah. Ketika diminta ibadah di rumah, jawabnya, saya butuh kerja karena harus cari uang. Nah, setelah dapat uang, tiba-tiba uangnya diambil orang. Nah, kalau sudah seperti itu, baru menyadari bahwa uang itu adalah pemberian Sang Maha Kuasa. Dan Dia juga berkuasa mengambilnya. Baru orang menyadari bahwa uang tidak lebih berkuasa daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak orang yang suka dengan kekuasaan, sehingga orang Farisi dan ahli Taurat
mengajar bukan dengan kuasa Allah, melainkan dengan kepandaian mereka. Mereka sama sekali tidak luar biasa dan tidak bisa seperti Yesus yang mencengangkan, karena mereka tidak melakukan pelayanan mereka itu untuk Allah, melainkan mereka lakukan untuk kehormatan mereka sendiri. Nah, niat mereka supaya dipandang baik dan juga terhormat. Dan itulah yang akan terjadi, Bapak Ibu, pada setiap pelayan yang mencuri kemuliaan Tuhannya. Pengajaran mereka tidak diliputi kuasa Allah karena mereka meninggikan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua selubung ini menutup mata banyak orang terhadap keberadaan Yesus. Karena dosa tentu saja. Ya, dosa ini keserakahan, ego, uang, kekuasaan, kesombongan, masih banyak yang lainnya. Hidup manusia menjauh dari Allah. Kuasa Allah tidak dirasakan lagi pada diri manusia. Yang ada adalah kuasa kemanusiaan kita yang tidak terbatas. Kita tidak sanggup lagi mengandalkan apapun karena memang kuasa kita terbatas, tidak ada artinya. Dan ketika maut sudah menjemput atau umur sudah semakin tua, nah ibaratnya sudah tua baru ingat dosa dan menyesal. Tapi seseorang yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya tidak akan melewati masa senjanya dalam penyesalan, karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Karena itu, bukalah mata kita dan akuilah Yesus sebagai satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Kembalilah kepada Yesus dan lepaskanlah mata dan hati kita dari pengaruh-pengaruh yang menjauhkan kita darinya. Lembutkan hati kita ketika Tuhan menegur dan jadilah baik, sebab Yesus datang untuk menerima dan memulihkan hidup kita. Dia ingin kita hidup dalam kebebasan, bebas dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengandalkan kuasa Yesus dalam hidupnya memang kelihatan tidak berkuasa. Tapi sesungguhnya kekuatannya tidak terletak dari kekuatan fisik atau harta, melainkan dari imannya. Dia memang terikat pada Yesus sepenuhnya, tapi bebas dari dosa. Seperti yang Yesus katakan, iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Iman yang sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, iman yang sebesar apa itu, Bapak Ibu? Iman yang terus tumbuh dan terus bertumbuh jadi semakin besar dan semakin rindang. Cukup rindang untuk menjadi tempat berteduh dan juga menyerap air serta memberkati banyak orang. Nah, iman yang seperti itu diperoleh dari perjalanan menerima Yesus dan juga mengandalkan Yesus. Mau ditegur, mau mendengarkan, mau diubah. Mau berjalan bersama Yesus. Dan pada akhirnya, tanpa ia sadari, kuasa Allah nyata dalam kehidupannya. Dan setiap orang dapat merasakan kuasa itu bekerja memulihkan hidupnya dan juga orang di sekitarnya. Selamat menikmati firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menyadarkan kami betapa berharganya kasih penyertaan yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab kami sadari ataupun tidak, seringkali kami menganggapnya menjadi hal yang biasa, menyepelekannya, bahkan senantiasa pula menyangsikannya. Yang juga hal ini dipengaruhi dengan berbagai keadaan, berbagai pergumulan yang kami rasakan.
Tetapi melalui firman-Mu di hari Minggu yang indah ini pula, penyadarkan kami untuk senantiasa boleh percaya menerima Kristus itu dengan sungguh-sungguh, yang diwujud nyatakan dengan bukan hanya sekedar ucapan belaka, pengakuan kami, kesadaran kami, kepekaan kami, bahkan iman yang kami miliki pula. Ini semua memberikan kami pengajaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang nyata menemani kami, sehingga tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan yang melingkupi kami, sebab Engkau adalah nyata yang terus-menerus menemani, memberkati, menyertai kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni segala ketidaksadaran kami, ya Tuhan. Sadarkanlah kami bahwa di tengah beratnya beban pergumulan yang kami rasakan, bahkan hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir, selalu setia, menyertai, memberkati, menguatkan kami. Yang sering kali kami lakukan adalah mengandalkan kekuatan kami, kesombongan kami, keegoisan diri kami, sehingga kami lupa Tuhan yang kami sembah, puji, muliakan itu berkuasa di dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan, berkatilah kami selalu, kuatkan kami melalui berbagai hal apapun yang kami alami. Kami yakin dan percaya semuanya Tuhan memberikan kekuatan, kesadaran, pelajaran berharga bagi kami untuk terus dan terus mengandalkan kasih penyertaan kuasa Tuhan itu. Bapa yang sungguh teramat baik, pada saat ini juga kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh-Mu yang sangat kudus bekerja melingkupi mereka, sehingga apapun yang sudah dipercayakan untuk mereka kerjakan, itu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, berdampak sungguh teramat baik dalam kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Jauhkan dari tangan-tangan usil jahil, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah juga Engkau sendiri yang memberikan ketentraman, kedamaian, keharmonisan di bumi Indonesia ini, sehingga semuanya boleh juga berjalan dengan teratur sesuai dengan sabda Tuhan saja. Oleh sebab itu, Engkau memakai pemerintahan kami sebagai alat-Mu untuk menampakkan, mewujudkan kerajaan sorga di mana tempat kami tinggal dan hidup. Pemerintahan kami pula dengan orang-orang yang Engkau percayakan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan juga kesehatan. Terlebih lagi di dalam menangani hal-hal yang sangat serius yang terjadi akhir-akhir ini. Musibah datang silih berganti. COVID-19 belum juga reda, dan masih banyak hal lainnya yang menjadi tugas pemerintahan kami dan kami juga. Oleh sebab itu, biarlah juga Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, dan kepada kami rakyat Indonesia ini pula menjadi pendoa, pendukung untuk apapun yang dicetuskan oleh pemerintahan kami, supaya juga boleh kami turuti, lakukan dan kerjakan. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena musibah di mana-mana tempat. Biar roh Tuhan yang sangat kudus tetap menguasai mereka, menemani mereka, mendekap mereka,
apapun yang mereka perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan sediakan. Bagi orang-orang yang tentu saja terketuk pintu hatinya untuk meringankan beban penderitaan mereka. Di dalam kesempatan ini pula kami bawakan keberadaan mereka di dalam doa, agar Tuhan senantiasa jagai berkati mereka terus. Di dalam kesedihan, rintihan mereka ya Tuhan, kami memohon kesabaran yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, Engkau turunkan, agar menghadapi masa-masa seperti ini, mereka tidak tawar hati meskipun susah. Tetapi kuasa penyertaan Tuhan itu pula akan mengangkat mereka dari lembah kesedihan, sehingga bolehlah mereka menerima kehidupan yang layak. Sebab rencana-rancangan Tuhan cukup teramat indah Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya itu. Di dalam iman pengharapan yang mereka miliki, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, menguasai mereka. Untuk kehidupan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai sepanjang seminggu ke depan, kami serahkan pula di dalam pertolongan kasih Tuhan. Anak-anak yang kami miliki pula, di dalam apapun yang mereka kerjakan, baik mereka sebagai pelajar, boleh menjalani masa-masa pendidikan mereka dengan semangat dan berjuang terus meraih masa depan mereka dengan tetap mau belajar, baik meskipun masih melalui pembelajaran secara daring. Berikanlah mereka juga kemantapan hati, berikan mereka juga semangat meskipun melalui proses pembelajaran daring, mereka tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab mengerjakan, bahkan melaksanakan tugas mereka sebagai siswa, sehingga Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja, memberkati, memperlengkapi mereka pula. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, untuk sidang jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit yang diderita, Roh Tuhan yang sangat kudus pula bekerja menyembuhkan. Berkati media yang dipercaya untuk memulihkan bahkan menyembuhkan tubuh yang sakit. Dan atas perkenaan Tuhan pula, mereka boleh merasakan kesembuhan sejati, boleh beraktivitas seperti sedia kala, menjalani kehidupan mereka dengan penyertaan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik pula bagi sidang jemaat-Mu yang di minggu-minggu ini pula merasakan sukacita melalui pertambahan usia mereka, ataupun juga menikmati momen-momen berbahagia, merayakan ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Biarlah sukacita yang mereka rasakan pula tidak menyurutkan mereka untuk selalu bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam ucapan syukur mereka pula, Roh Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Apapun yang diinginkan, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik untuk janda, duda, anak yatim, piatu di mana-mana tempat. Kami yakin dan percaya tetap mereka dalam pemeliharaan-Mu. Bapa terkasih, untuk COVID-19 yang belum juga reda dan musnah dari muka bumi ini, kami senantiasa berdoa kepada-Mu. Biarlah di dalam menghadapinya kami tetap kuat, kami senantiasa diperlengkapi oleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami tidak mungkin menghindarinya. Tetapi Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, apapun yang kami lakukan, usahakan untuk mencegah COVID-19 ini pula, tanpa persetujuan penyertaan Tuhan, adalah sia-sia. Kami memohon pula, biarlah semakin hari pribadi lepas pribadi disadarkan, diteguhkan, dikuatkan untuk menjalani protokol kesehatan dengan baik, mengekang segala keinginan
untuk pergi ke lain-lain tempat, mengekang segala keinginan untuk pergi karena bosan, dan lain sebagainya. Ajar kami untuk mendisiplinkan diri kami. Ajar kami pula untuk memaknai bahwa di masa-masa COVID-19 ini, begitu banyak pekerjaan rumah yang belum kami selesaikan. Di masa-masa COVID-19 ini pula, kami diberikan kesadaran untuk menghayati betul-betul penyertaan cinta kasih Tuhan. Dan dalam masa-masa COVID-19 ini pula, meskipun hal yang sangat mengerikan, tetapi tidak mengikat kami untuk terus-menerus terkungkung. Kami boleh menjalani kehidupan kami berkreativitas dengan baik, tentu saja dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawakan keberadaan mereka yang bergumul untuk mendapatkan kesembuhan karena COVID-19 yang mereka derita. Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan jagai keluarga mereka pula. Jauhi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Meskipun setiap hari, setiap saat mereka dihadapi dengan situasi yang sangat mengerikan, COVID-19, kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi, menjagai mereka. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik. Begitu pula dengan iman percaya kami, dengan doa pribadi lepas pribadi yang kami naikkan di hari Minggu ini pula. Tuhan berkenan mendengarkan, dan terlebih lagi dengan jawaban yang Tuhan nantikan, yang Tuhan berikan kepada kami, akan kami nantikan dengan kesembuhan hati kami. Kami yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita sampai untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan kita akan berjumpa kembali di dalam peribadahan pada hari Minggu seperti ini, yaitu pada hari Minggu nantinya tanggal 7 Februari 2021. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Rajamu puji.